Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai penelitian kami yang berjudul Peningkatan Motivasi Kerja pada Karyawan UMKM Majun Jaya Batam. Tim kami terdiri dari Amelia Putri, Christina Tan, Jessica Valeria, dan Seri. Pertama adalah pendahuluan. Pada bagian ini, kami akan mengidentifikasikan permasalahan. Perkembangan teknologi ini sekarang sudah sangat pesat. Oleh karena itu, membawa kita pada suatu era yang baru, yaitu era VUCA. Dalam menghadapi VUCA ini, perlu pemimpin yang agile. Pemimpin yang agile adalah seorang pemimpin yang mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat di sekitarnya. Salah satu bentuk dari era VUCA ini adalah pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini. Akibat dari COVID-19 ini membawa dampak yang besar bagi sektor ekonomi, terutama pada UMKM. Dapat dilihat di sini terjadinya kurangnya motivasi para karyawan yang disebabkan oleh implementasi work from home, bekerja dari rumah, dan juga adanya banyak berita buruk mengenai pandemi COVID-19 yang dapat mengurangi semangat para karyawan. Pada UMKM Majun Jaya Batam juga terpaksa memberhentikan karyawannya hingga 3 orang yang menyebabkan kurangnya tenaga kerja sehingga produksi produknya terbatas dan penghasilannya berkurang. Selain itu juga terjadi perubahan tuntutan kerja pada UMKM Majun Jaya Batam, yaitu diwajibkannya pengikutan protokol kesehatan oleh para karyawan, yaitu seperti memakai masker dan social distancing demi keamanan bersama. Kemudian perlu diketahui jika terjadi perekrutan dan penyeleksian karyawan baru, maka akan lebih baik jika bisa mengikuti 4 fit atau cultural code, yaitu yang pertama culture fit, kesesuaian dengan budaya. Hal ini bisa dilaksanakan dengan melaksanakan wawancara terstruktur ataupun employee branding. Kemudian kedua adalah technology fit, kesesuaian dengan teknologi. Ketiga, people fit, kesesuaian antara nilai pribadi dengan nilai organisasi. Dan yang keempat, strategy fit, kesesuaian antara strategi pengelolaan sumber daya manusia dan dengan strategi bisnis. Setelah kita mengetahui fenomena masalah yang terjadi saat ini, maka akan muncul beberapa permasalahan yang akan kami bahas. Yang pertama itu adalah tingkat motivasi karyawan Majun Jaya Batam. Kemudian yang kedua, bagaimana cara meningkatkan motivasi karyawan. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengatasi kekurangan tenaga kerja yang sedang terjadi pada UMKM Majun Jaya Batam. Materi akan dilanjutkan oleh Amelia. Landasan teori. Di dalam teori tersebut, manpower planning atau sering disebut sebagai perencanaan tenaga kerja, yang artinya menugaskan dalam tindakan sesuai, maka akan membawa penghasilan bagi organisasi tersebut. Tentunya tenaga kerja berperan penting dalam mengimplementasikan ide tersebut, sehingga sangat penting bagi organisasi untuk mengawali dan berakhir pada waktu yang ditentukan. Dengan demikian, pemilihan dan pengolahan yang sangat penting untuk dilakukan. Terdapat beberapa tahap yang perlu dilaksanakan agar bertingkat dan berkinerja tinggi, yaitu yang pertama dengan melaksanakan analisis jabatan, yang kedua dengan melaksanakan rekrutmen, yang ketiga dengan melaksanakan penyeleksian, dan yang terakhir adalah dengan melaksanakan pelatihan. Selanjutnya, teori dasar kepemimpinan sumber daya manusia dan perubahan. Di dalam sebuah era yang bernama era VUCA atau kepanjangan dari Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. Dalam era VUCA ini, perubahan terjadi secara cepat dan memiliki dampak yang besar. Kondisi ini sering kita sebut sebagai kondisi destruktif. Selain dari VUCA, pemimpin yang agile juga sangat diperlukan sebuah organisasi. Pemimpin yang agile adalah seorang pemimpin yang mampu melaksanakan secara cepat dengan sumber daya yang tersedia. Hal yang terpenting dengan harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam menghadapi VUCA adalah kemampuan mengidentifikasi masalah dan peluang, menindaklanjutinya, dan dilakukan secara terus-menerus hingga mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, kultur kode in organization. Kultur kode dari sebuah organisasi biasanya dapat mencerminkan visi dan misi dari organisasi tersebut. Kultur kode mencakup antara lain culture fit, yang kedua technology fit, yang ketiga people fit, dan yang terakhir adalah strategy fit. Selanjutnya adalah Maslow Hierarchy of Need. Kepemimpinan dapat berperan penting dalam memotivasikan sumber daya manusia sebuah organisasi. Seorang pemimpin yang baik mampu mengidentifikasi kebutuhan dari setiap individu dan memotivasi mereka sesuai kebutuhannya. Salah satu teori motivasi yang paling dikenal oleh orang adalah teori Maslow Hierarchy of Needs. Dalam pengolahan sumber daya manusia, kebutuhan yang masih belum terpenuhi lah yang dapat menjadi motivasi positif bagi karyawan. Selanjutnya adalah topik motivasi. Jadi topik motivasi itu ada materi yang namanya job redesign. Dalam job redesign ini, seorang pemimpin itu harus merancang ulang desain pekerjaannya yang mencakupi merevisi, menganalisis, mengubah, reformasi, dan merombak konten dan dimensi terkait pekerjaan untuk meningkatkan variasi tugas yang berguna untuk memotivasi karyawan dan menjadikan mereka sebagai aset penting dalam suatu organisasi. Di sini ada 2 teknik dari job redesign. Yang pertama adalah job rotation, yang kedua adalah job enlargement. Selanjutnya adalah materi employee involvement.
dari karyawan terhadap kerja di perusahaan. Karyawan yang memiliki motivasi tinggi akan lebih terlibat dalam kerja di perusahaan. Di sini ada dua bentuk employee involvement, yaitu yang pertama adalah participative management, yang kedua adalah representative participation. Selanjutnya adalah materi variable pay programs. Banyak organisasi publik dan pribadi mengalihkan biaya gajinya itu berdasarkan senioritas atau berdasarkan kemampuan. Di sini variable pay programs terdiri dari 5, yaitu piece rate. Piece rate itu program pembayaran ini sudah lama populer sebagai cara untuk memberikan kompensasi kepada pekerja bagian produksi dengan jumlah tetap untuk setiap unit produk yang diselesaikan. Jadi piece rate ini tidak menyediakan gaji pokok dan mereka membayarnya itu hanya membayar apa yang karyawan hasilkan. Yang kedua adalah merit based. Merit based itu program pembayaran membayar berdasarkan kinerja individu tentang peringkat penilaian kinerja. Jadi keuntungannya itu berkinerja tinggi bisa mendapatkan kenaikan gaji yang lebih besar. Yang ketiga adalah bonus. Bonus itu sudah sering kita dengar, yaitu program yang memberikan hadiah kepada karyawan berupa uang tambahan atas kinerjanya atau perusahaan yang sedang berada di atas rata-rata omset perusahaan. Biasanya bonus itu diberikan setiap akhir bulan atau tahun dan diambil dari beberapa persentase dari perusahaan, dari omset perusahaan. Yang keempat adalah profit sharing. Profit sharing itu program yang mendistribusi kompensasi berdasarkan dari beberapa formula mapan yang dirancang seputar profitabilitas perusahaan. Yang terakhir adalah employee stock ownership, yaitu yang disingkat dengan disingkat menjadi ESOP, yaitu program tunjangan yang didirikan perusahaan di mana karyawan seringkali memperoleh saham dengan harga di bawah harga pasar. Sebagai bagian dari keuntungannya, ESOP itu memiliki potensi untuk meningkatkan kekuasaan kerja hanya jika karyawan mengalaminya secara psikologi kepemilikan. Selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode deskriptif. Yang pertama adalah metode analisis data. Kami menganalisisnya melalui hasil wawancara dan pembagian kuesioner kepada UMKM tersebut dan diolah menggunakan metode deskriptif. Dan kemudian juga disusun secara sistematif untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil analisisnya. Selanjutnya adalah sumber data. Asal mula data dalam hasil analisis UMKM kami diperoleh secara data primer, yaitu kami memperoleh langsung dari sumber penelitiannya dengan menggunakan alat pengambilan data seperti yang di atas, yaitu dengan kuesioner dan wawancara. Selanjutnya adalah wawancara waktu dan lokasi. Pembagian kuesioner dan wawancara kami dilakukan pada hari Sabtu 20 Maret 2021 di UMKM Majun Jaya Batam. Terus selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan hasil analisis antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada wawancara dan kemudian juga ada kuesioner. Analisis data yang digunakan oleh UMKM kami adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengumpulan data. Selanjutnya ada reduksi data. Selanjutnya adalah penyajian data. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil pembahasan dan analisis. Untuk mengukur tingkat motivasi karyawan, kami menggunakan Employee Engagement Survey. Keterlibatan karyawan memiliki keterkaitan dengan motivasi kerja karyawan. Semakin tinggi motivasi karyawan, maka keterlibatan kerjanya juga akan semakin tinggi. Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa keterlibatan karyawan UMKM Maju Jaya Batam kurang memuaskan. Dapat dilihat dari standar deviasinya bahwa kebanyakan tinggi di angka 1 dan 2 yang berarti bahwa nilai yang diisi karyawan tidak berdekatan dengan mean yang ditunjukkan. Artinya motivasi kerja karyawan masih kurang tinggi. Next. Selanjutnya ada cara meningkatkan motivasi karyawan UMKM Maju Jaya Batam. Yang pertama adalah mempererat kekeluargaan sesama karyawan. Akan membuat para karyawan merasa nyaman dalam bekerja dan juga akan semakin loyalitas terhadap perusahaan. Hal ini bisa dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin setiap bulan untuk mempererat tali keakraban para karyawan di perusahaan. Yang kedua adalah kenali karakter karyawan. Dan yang ketiga adalah penetapan goal atau tujuan organisasi. Teori goal setting menyatakan bahwa penetapan tujuan spesifik dapat menjadi sumber utama motivasi kerja. Buatlah sebuah tujuan yang khusus karena kekhususan tujuan tersebut dapat menjadi sebuah stimulasi internal. Telah disebutkan bahwa Maju Jaya Batam kekurangan tenaga kerja sehingga produksi terbatas. Hal ini dapat diatasi dengan pemberian target harian atau mingguan kepada karyawannya. Misalnya, sehari harus menjahit 30 kain, kemudian disertai dengan price rate pay, yaitu dengan penentuan pendapatan berdasarkan kuantitas produk yang diproduksi tanpa adanya gaji pokok, sehingga semua pendapatan karyawan bergantung pada kuantitas produk yang diproduksi. Strategi ini mengatasi kekurangan tenaga kerja karena karyawan akan semakin termotivasi dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang terakhir adalah pemberian bonus. Pemimpin Maju Jaya Batam bisa menerapkan pemberian bonus di akhir tahun. Bonus akan disesuaikan dengan omset yang diterima Maju Jaya Batam setiap tahun.
Next, saya akan membahas tentang cara mengatasi kekurangan tenaga kerja. Yang pertama adalah merekrut tenaga pekerja. Pemimpin bisa membuat lowongan kerja untuk merekrut orang baru melalui media sosial, tetapi penetapan gajinya dengan menggunakan press rate pay. Hal ini dilakukan melihat kemungkinan karyawan lama tidak mampu menghasilkan produk dalam kuantitas banyak. Contohnya, jika karyawan dalam sehari dapat menghasilkan kain sebanyak 30-50, maka uang yang didapat adalah 5.000 per produk. Kemudian jika karyawan dapat menghasilkan kain 51-100 atau bahkan lebih, maka uang yang dihasilkan bertambah 3.000 per produknya. Dan terakhir adalah sistem pre-order. Modal yang didapatkan berasal langsung dari konsumen yang ingin mendapatkan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Sistem ini juga kedengarannya sangat gampang, namun kita juga harus mendapatkan kepercayaan dari konsumen, agar konsumen dapat melakukan pembayaran dalam sistem ini. Pemimpin bisa menggunakan cara seperti menyelesaikan barang yang diorder konsumen dengan tepat waktu agar kedepannya konsumen akan lebih percaya terhadap hasil kerja kita.